Puasa saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham apa artinya. Secara bahasa adalah meninggalkan sesuatu, jadi bahasa Arab ya, meninggalkan sesuatu, tapi menurut syara adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, termasuk makan dan minum, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa ini tentu saja sangat beragam waktunya ya. Di belahan bumi sana mungkin ada yang sangat panjang, ada juga sebaliknya ada yang sangat pendek masanya. Nah, di negara kita Indonesia ini, di negara yang terletak di tengah-tengah ya, di Katulistiwa, ya syukur alhamdulillah kita itu waktu puasanya itu antara waktu puasa dan malam itu hampir sama, tidak berbeda jauh ya. Bandingkan dengan negara-negara lain yang di kutub utara sana ya, di negara-negara Inggris, Iceland itu puasanya sampai lama sekali. Kita lihat di sini. Jadi durasi puasa dari berbagai negara. Di bagian selatan itu umumnya puasanya sangat pendek ya, jauh dari bagian utara. Di bagian utara itu bisa sampai 20 jam, malah ada yang bilang pernah informasi itu sampai 22 jam ya. Jadi itu tadi di negara kita puasanya masanya sangat pendek ya. Mohon maaf, rata-rata antara puasa dan tidak puasanya itu hampir seimbang. Nah, di sini saya akan sampaikan dasar hukum berpuasa. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu semua, hanya sekedar mengulang lagi bahwasanya kewajiban berpuasa itu sudah ada di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat 183. Di situ dinyatakan bahwa puasa itu hukumnya wajib ya, diwajibkan juga pada orang-orang sebelum generasi kita saat ini. Di penjelasan lain di ayat berikutnya, ayat 184, di situ dinyatakan bahwa saya garis bawah di situ, barang siapa ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Sedangkan bagi yang berat, ya dalam ini sakitnya berat, diwajibkan di situ membayar fidyah. Nah, di sini ada penjelasan lain bahwa berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, sekarang kita garis bawah di sini, yang sakit wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan, sedangkan yang berat untuk berpuasa karena memang tidak mungkin sembuh sakitnya itu dengan membayar fidyah. Dan ini yang membuat banyak pasien-pasien AD yang meskipun sakit berat misalnya tetap ingin berpuasa. Nah, jadi ini menarik nanti kita kaji bagaimana sih pengaruhnya berpuasa bila mana pada pasien-pasien dengan kondisi sakit ginjal itu tetap menjalankan puasa. Di ayat berikutnya disebutkan di situ, sebetulnya Allah itu tidak mengendaki kesulitan ya bagi kita semua. Inginnya itu mengendaki kemudahan. Ya, jadi nanti kita camkan betul kalau memang kita, artinya ini adalah kalau kita memang ada keberatan, kesulitan untuk menjalankan puasa, itu tidak dilarang. Jadi justru malah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesukaran. Nah, ini artinya ada suatu keringanan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi ada pengganti untuk puasa Ramadan itu ada dua jenis ya, mengganti sejumlah yang ditinggalkan, ya mengkodok istilahnya. Yang kedua membayar fidyah. Jadi untuk orang yang sama sekali tidak mampu untuk membayar utangnya dengan cara mengkodok. Nah, bagaimana kalau kondisi sakit? Nah, kondisi sakit ini seperti yang saya kutip di jurnal ya, jurnal bidang kajian Islam disebutkan kondisi sakit yang ringan yang tidak berpengaruh apa-apa itu tetap berpuasa. Nah, ini yang tidak masuk golongan yang mendapatkan rukhsah misalnya batuk, pilek, flu, pegal-pegal, nah semacam itu tidak mendapatkan keringanan, jadi tetap harus menjalankan puasa.
Golongan yang kedua atau kondisi sakit yang kedua adalah bila sakitnya bertambah parah atau akan menjadi lama sembuhnya dan menjadi berat jika berpuasa, tapi tidak sampai membahayakan. Nah, untuk kondisi ini dianjurkan tidak berpuasa dan dinyatakan di jurnal tersebut dimakruhkan jika tetap ingin berpuasa. Kondisi berikutnya adalah bila tetap berpuasa akan menyusahkan dirinya, bahkan bisa mengantarkan kepada kondisi yang serius sampai ke kematian. Nah, ini dikatakan ini justru diharamkan untuk berpuasa. Bapak Ibu sekalian, ini perlu dipahami juga ya, bagaimana sih yang terjadi di tubuh kita bila kita itu menjalani puasa. Ya, dalam kondisi normal kita itu punya namanya gula ya, energi yang dipakai di tubuh kita itu pada dasarnya adalah gula sebagai sumber energi utama. Nah, sumber energi utama gula ini yang paling penting adalah dipakai untuk aktivitas fisik sehari-hari, juga aktivitas terutama sekali di otak. Sehingga kalau orang gulanya rendah, cenderung mengantuk sampai kondisi yang tidak sadar. Nah, ini nanti dalam konteks ini, kalau misalnya Bapak Ibu berpuasa, ya pesannya jangan lupa untuk makan sahur, karena kalau tidak makan sahur, maka yang terjadi adalah demikian. Ya. Karena pada awal puasa, itu cadangan gula dipakai sebagai sumber energi. Ya. Jadi gula ini disimpan di liver, di otot, diubah menjadi energi. Nah, kalau tidak sahur, mungkin nanti langsung akan memakai cadangan lemak. Ya, sehingga ini tentu saja secara teoritis akan berdampak kepada kondisi Bapak Ibu sekalian, karena mungkin ya akan berdampak langsung pada berat badan yang cepat menurun, kualitas fisiknya akan semakin cepat untuk melemah. Jadi konsep fisiknya seperti itu. Manfaat puasa tentu saja banyak sekali ya, dari sisi medis itu banyak sekali ditulis-tulis di situ. Mungkin secara ilmiahnya perlu pembuktian, tapi yang jelas dari sisi penjelasan secara masuk akalnya, puasa itu punya manfaat yang banyak. Antara lain dikatakan sebagai nutrisi alami begitu ya, bisa membantu proses penyembuhan radang, perbaikan gula darah pada pasien diabetes, memperbaiki sindrom usus yang peka atau kolitis ya. Mungkin kebiasaan rokok akan terhambat atau terhenti dengan sendirinya karena akan mengurangi waktu untuk terpapar oleh rokok. Nah, ini juga detoksifikasi cadar lemak seperti yang tadi saya sebutkan, karena ada mobilisasi lemak sehingga sangat cocok untuk pasien-pasien dengan berat badan yang berlebih, meningkatkan tajam mental, produksi neuron, menurunkan tekanan darah, ini masuk akal sekali ya, karena tekanan darah kita tahu berhubungan dengan air ya, cairan tubuh, tapi justru ini nanti kita harus perhatikan apakah pasien dengan tekanan darah dengan obat-obatan inhibitor ya, misalnya lisinopril, valsartan dan sebagainya itu kehati-hatian akan lebih ditekankan di sini. Tentu saja saluran pencernaan akan diberikan kesempatan untuk beristirahat ya, yang semula tidak pernah istirahat dengan puasa akan ada kesempatan istirahat. Dikatakan juga bisa melindungi pikun yang cepat ya, indera pengecap jadi lebih baik, nyeri punggung leher berkurang dan kualitas hidup lebih meningkat. Nah, ada penelitian yang menarik dari sisi medis ya. Jadi bagaimana efek puasa selama 30 hari secara berturut-turut. Di sini kita lihat ya. Ini suatu analisis yang berbasis proteomik, jadi di tingkat biomolekuler begitu. Ternyata puasa itu bisa mengupregulasi, artinya meningkatkan kapasitas atau kemampuan tubuh terkait dengan anti-cancer, ya, repair DNA, sistem kekebalan, metabolisme glukosa dan lemak, dan sebagainya. Jadi ini manfaat-manfaat puasa bila dilakukan secara terus-menerus berdasarkan tinjauan secara ilmiah, dan ini dinyatakan masih relatif baru pada tahun 2020 kemarin. Tapi yang jelas ya di sisi itu semua kita harus kembali lagi bahwasanya
tujuan puasa itu dari sisi kita sebagai seorang muslim adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Ini sesuai yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Jadi puasa itu memiliki beberapa faedah, meningkatkan kualitas keimanan kita, menghapus kesalahan, mengendalikan syahwat, memperbanyak sedekah, mempersempurnakan taatan, rasa syukur, mencegah dari perbuatan maksiat dan sebagainya. Ini juga sesuai dengan hadis ya. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi saya kira itu dari tinjauan secara medis dan tinjauan dari sisi ketakwaan kita ya. Oke, saya langsung aja menginjak kepada topik inti pada diskusi atau pertemuan kita pada siang hari ini adalah puasa Ramadan dan penyakit ginjal kronik. Dalam artian itu syarat puasa pada pasien dengan yang menderita penyakit ginjal kronik. Ini satu pertanyaan yang umum ya bagi pasien dengan penyakit ginjal kronik. Apakah pasien penyakit ginjal kronik itu boleh berpuasa? Nah, nanti di sini akan saya sampaikan dasar-dasar ilmiah ya. Tentu saja saya menyampaikan berdasarkan bukti-bukti penelitian yang ada. Ya, meskipun kita tahu bahwasanya penelitian di bidang puasa ini relatif tidak sebanyak di bidang lain, saya rasa seperti itu ya, karena mungkin ya banyak penelitian kita itu bersumber dari barat ya. Nah, apa yang umum tidak boleh berpuasa ya, ini secara umum, jadi nanti ada penjelasan detailnya akan kita ungkap di belakang. Jadi pada dasarnya pasien yang umumnya tidak boleh berpuasa adalah pasien dengan gangguan ginjal yang akut ya. Ini sangat masuk akal saya kira, karena akut itu berarti proses yang berjalan secara cepat mendadak, mekanismenya jelas dan intervensinya juga jelas, sehingga pada pasien seperti ini semua ahli pasti sepakat bahwa tidak boleh berpuasa. Begitu juga hipertensi yang tidak terkontrol, ini juga demikian, karena nanti terkait dengan kendali volume cairan tubuh, ya harus minum obat-obatan, dan ini juga mungkin akan merepotkan pada pasien yang berpuasa. Edema berkaitan dengan hipertensi, ya, dan ini kami berlebihan juga demikian. Jadi beresiko terjadi kekurangan air, terutama sekali pada pasien yang sakit ginjalnya itu masih stadium-stadium awal, di mana ini akan berpengaruh steroidis secara langsung terhadap aliran darah yang ke ginjal menjadi menurun, sehingga fungsi ginjalnya dikhawatirkan akan semakin memburuk. Atau mungkin pasien-pasien yang sedang minum obat semacam tolvaptan gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, itu juga hindari. Ada obat-obatan diabetes juga yang menyebabkan urin jadi berlebihan, ya ini juga perlu kehati-hatian, nanti mungkin perlu diubah, dan ini tentu saja harus didiskusikan dengan dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian. Dekompensasi metabolik artinya kondisi-kondisi yang tidak baik ya, mungkin secara klinis pasien itu tambah sesak, mual, muntah, tidak nafsu makan, ini umumnya tidak diboleh untuk berpuasa. Nah, yang jadi perbincangan itu juga terkait dengan penyakit ginjal kronik ya, yang belum dialisis ya. Ini banyak diskusi, banyak pendapat dari ahli yang ada tidak selalu sejalan pendapatnya. Tetapi untuk pasien stadium 3 yang cepat, misalnya perburukannya itu di luar yang wajar, maka ini juga perlu dipertimbangkan lagi. Lebih baik mungkin tidak berpuasa. Yang jadi perdebatan juga pada pasien dengan diabetes, dengan dasar diabetes. Kita tahu bahwa diabetes itu sebagai penyebab penyakit ginjal kronik yang dominan ya pada sebagian besar pasien-pasien kita di samping hipertensi. Bila mana laju filtrasi glomerulus atau GFR itu kurang dari 45 atau di bawah stadium 3 itu umumnya tidak boleh. Tentu saja tidak boleh ini tanda petik ya, nanti
tidak disamaratakan pada tiap pasien, karena kita konsepnya adalah konsep individual. Jadi tiap pasien tentu saja sangat-sangat berbeda. Jadi tidak dianggap setiap yang GFR kurang dari 45 mesti dilarang atau tidak boleh. Penderita batu ginjal berulang ini dikhawatirkan karena terjadinya kekurangan cairan, menyebabkan pengendapan kalsium oksalat di saluran ginjalnya yang bisa berpotensi mempercepat terbentuknya batu ginjal yang berulang. Ini ginjal kronis stadium 4, jadi fungsi ginjalnya atau GFR-nya di bawah 30. Ya. Nah ini pasien dialisis, HD, dan PD. Semua bentuk begitu. Tentu saja ini kita tidak bisa menyamaratakan, nanti akan kita lihat bukti-bukti ilmiah penelitian bagaimana. Pasien yang mengalami disfungsi cangkok ginjal juga demikian, ya. Jadi mungkin ada rejeksi, ya, yang semula baik-baik saja terjadi penurunan, tapi untuk pasien cangkok yang baik, yang normal, tidak ada halangan untuk melakukan puasa. Jadi sudah dinyatakan tegas di beberapa referensi. Pasien yang butuh obat banyak, ini juga kesulitan. Tentu saja, kalau misalnya pasien itu harus minum obat 3 kali sehari, tentu saja merepotkan. Tapi bila mana obat-obatan itu bisa diubah menjadi bentuk yang sederhana, misalnya 3 kali menjadi sekali, atau 2 kali maksimal, gitu, mungkin masih memungkinkan. Jadi ini tentu saja harus didiskusikan dengan dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian. Untuk hal ini kita harus ingat, jadi di suatu jurnal itu membagi seseorang, ya, seorang pasien dengan penyakit ginjal kronik itu berdasarkan stadium-stadiumnya. Ini dikaitkan dengan boleh tidaknya menjalankan ibadah puasa. Yang masuk kategori resiko rendah sampai sedang adalah pasien ginjal kronik stadium 1-3, 1-3, fungsi ginjalnya stabil. Jadi ini tidak ada masalah untuk menjalankan puasa, ya. Sedangkan yang masuk resiko tinggi itu adalah pasien ginjal kronik stadium 1-3, tetapi fungsi ginjalnya tidak stabil. Nah, ditandai oleh penurunan GFR atau laju filtrasi glomerulus yang cepat. Pasien pernah riwayat edem yang mungkin sulit diatasi, atau adanya kerapuan mungkin pada pasien dengan usia lanjut yang resiko jatuh tinggi, dan sebagainya. Ada gangguan-gangguan elektrolit, terutama natrium, ya, kalium yang banyak disinggung-singgung di masalah puasa Ramadan ini. Nah, ini resiko dehidrasi, misalnya tidak hanya dari sisi pengobatan, mungkin juga dari sisi cuaca, ya. Mungkin cuaca yang sangat panas, atau pasien-pasien itu bekerja di lingkungan yang sangat menguras energi, gitu ya, banyak berkeringat, sehingga ini kita kategorikan sebagai risiko tinggi. Dan ini mungkin bisa dimodifikasi, saya kira. Ini tergantung dengan diskusi dengan dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian. Nah, pasien-pasien yang sedang mendapatkan terapi ACE inhibitor, misalnya captopril, Bapak Ibu ya, ARB itu misalnya losartan, pengambat sel 2 inhibitor itu glifosin banyak sekarang ini. Jadi obat ini memang membuang air dan gula, ya, dalam air seni, sehingga resiko dehidrasinya tinggi. Pasien-pasien yang kurang air, kalau minum captopril, minum losartan, itu resiko hipotensinya juga semakin tinggi. Jadi ini perlu perhatian, dan tentu saja ini harus didiskusikan dengan dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian untuk bisa memilih bagaimana mengantisipasinya. Nah, terakhir adalah resiko yang sangat tinggi. Jadi pasien stadium 4, 5 atau GFR di bawah 30, ya. Nah, untuk yang non dialisis ini tentu saja ada faktor lain, ya, yang masuk kategori resiko sangat tinggi. Ini adalah misalnya sisa fungsi ginjalnya sudah sangat menurun, ya. Terjadinya gangguan keseimbangan cairan, misalnya sering bengkak, sering sesak, ya. Kadar kalium yang sering tinggi, mungkin motivasi yang kurang, kepatuhan pengobatan yang kurang. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan sekali oleh dokternya nanti tentu saja. Yang resiko sangat tinggi lain adalah pasien HD dan PD.
Nah, yang lain lagi adalah pasien ginjal kronik stadium 3 sampai 5, ada tambahan di situ riwayat pasien menderita penyakit jantung koroner. Tentu saja pasien yang ginjal kronik yang hamil juga masuk kategori resiko tinggi. Nah, bagaimana kita tindak lanjutnya ya? Jadi ada pembagian stratifikasi tadi, resiko sangat tinggi, tinggi dan resiko rendah. Nah, kita sebagai medis ya, tentu saja akan memilihkan yang terbaik untuk pasien. Nah, ini kebetulan referensinya di barat sehingga pasien yang meskipun tinggi dan sangat tinggi ini ya, ini tetap saja mungkin bisa berpuasa misalnya pada musim tertentu. Nah, sayangnya kita ini tidak punya musim dingin ya. Jadi ini nggak berlaku di negara kita. Nah, tadi sesuai dengan penjelasan di Al-Quran tadi, ya di Al-Baqarah 184 tadi, dengan membayar fidyah. Nah, masalahnya kita harus tahu, kita pahami juga bahwasanya meskipun demikian ya kondisi yang resiko seperti ini, pasien-pasien kita itu banyak yang masih tetap ingin berpuasa. Nah, tentu saja solusi tetap ada dan ini saya rasa sifatnya sangat individual. Di Bapak Ibu sekalian kalau memang tetap berpuasa dalam kondisi yang seperti yang sebutkan di atas, mungkin tetap bisa berpuasa. Nah, tentu saja ini harus ada semacam edukasi, tambahan penjelasan, ya sampai Bapak Ibu diharapkan sangat paham tentang hal ini, terutama sekali kalau bagaimana menghadapi kondisi darurat. Nah, ini harus disebutkan. Bapak Ibu bisa bertanya banyak, misalnya pada pasien diabetes, bagaimana kalau saya tanda-tanda gulanya turun, ya, ada mungkin tensinya turun, terlalu berlebihan, misalnya begitu ya. Nah, jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi edukasi pasien, resikonya, ya. Terus juga nasihat bagaimana kalau kelebihan cairan, ada kelainan elektrolit, terkait juga kebutuhan nutrisi. Tadi saya sebutkan bahwa nutrisi ini sangat penting. Dengan puasa tentu saja akan berpengaruh sedikit banyak ke kebutuhan nutrisi yang bisa dicukupi dalam sehari, ya. Apalagi kalau misalnya berpuasa tidak sahur, nah ini sangat beresiko juga. Pemberian obat-obatan itu perlu diubah, ya. Bila mana memungkinkan yang pemberiannya banyak kali dalam sehari, sebisa mungkin diberikan dalam sekali sehari. Tentu saja ini pertimbangan medis sangat berperan di sini. Kadang-kadang obat itu ada yang memang tidak bisa diberikan dalam frekuensi yang dikurangi, harus sering. Juga kalau pasien-pasien menjalani CAPD ini perlu ada perubahan aturan dialisisnya, ya, lamanya dan polanya, ya. Jadi ini tentu saja sangat individual dan ini harus didiskusikan dengan dokter yang merawat. Tentu saja ini mungkin dokter-dokter nefrologi lebih paham tentang hal ini. Dan saran untuk menghentikan puasa jika merasa tidak enak badan, ya mungkin sudah geliyang gitu ya, badan lemas, gemetaran. Nah ini untuk segera menghentikan puasanya. Nah ini yang mungkin perlu diterapkan, tapi karena sudah kita masuk puasa ya, pertimbangan latihan ya. Jadi sebelum puasa Ramadan ini sebetulnya sudah mulai coba-coba bagaimana latihan-latihan puasa, sehingga nanti pada saat itu masuk bulan Ramadan sudah tidak lagi bingung lagi ya. Jadi mungkin kedepannya acara-acara seperti ini barangkali perlu diadakan sebelum masuk Ramadan gitu. Nah, pada pasien yang CAPD ya kita tentu saja menilai ya dari sisi dokter yang merawat, apakah pasien punya cukup ginjal sisa. Nah, ginjal sisa ini ditandai oleh Bapak Ibu sekalian. Umumnya ditandai oleh urin yang masih cukup, ya, urin yang masih cukup, terus kondisi uremic simptomnya yang tidak ada, tensi terkendali, ya. Tapi yang paling sering adalah pengukuran yang paling sederhana adalah urin yang masih cukup, ya. Bila dinilai cukup, ya,
maka mungkin perlu dipertimbangkan ini. Jadi bisa saja menghentikan PD secara temporer. Ya, mungkin dilakukan PD-nya itu yang semula 4 kali bisa dikurangi seperti itu di jam puasanya. Nah, bisa juga memilih yang tetap CAPD, CCPD itu, ya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di situ apa bedanya CCPD dengan CAPD. Kalau CAPD itu continuous ambulatory PD yang umum dipakai, umum diterapkan pada pasien rujukan di Indonesia. Ada CCPD adalah siklik. Jadi siklik itu sering pada malam hari, tetapi kosong pada siang hari. Nah, bisa dipola seperti itu. Jadi ini tentu saja ada pertimbangan khusus pada pasien yang khusus dan tentu saja harus didiskusikan dengan dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian. Nah, pada CAPD ini menurut panduan ya disarankan pergantian malamnya itu tetap ya. Jadi 3 kali atau 4 kali, tentu saja ini jaraknya mungkin terlalu mepet dengan waktu pergantiannya. Jadi bisa saja mirip-mirip ini yang CAPD mirip-mirip jadi CCPD begitu. Nah, ada tambahan di situ dengan penambahan icodextrin ya. Jadi icodextrin diberikan pada menjelang akhir sahur dan dikosongkan segera begitu masuk buka puasa. Atau juga bisa saja pada kondisi tertentu ini CAPD-nya itu hanya malam hari ya. Sedangkan menjelang akhir sahur dikosongkan, nanti diisi lagi pada saat menjelang berbuka puasa. Jadi CAPD, CCPD itu polanya hampir sama. Nah, jadi pasien dengan sisa keterangan yang ada di situ, pasien dengan sisa fungsi ginjal cukup bisa dihentikan PD ya dengan monitor yang lebih sering tentu saja. Jadi hal ini tentu saja atas rekomendasi dari dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian. Untuk pasien CAPD atau COPD yang ingin puasa, disarankan maksimal puasa. Nah, saya kira cocok ya di Indonesia itu puasanya antara 13 sampai 16 jam. Nah, icodextrin harus selesai sebelum dimulainya puasa, seperti yang saya jelaskan tadi, dan dikeluarkan segera sebelum buka puasa. Ya. Nah, bagaimana kalau pasien dengan penyakit ginjal kronik yang berpuasa? Ya, apakah berbahaya? Bagaimana supaya aman menjalankan puasa Ramadan? Ya. Nah, sayangnya data yang ada dalam literatur itu masih tidak banyak. Ya, hasilnya itu masih kontroversi, kurang meyakinkan. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan data-data yang saya sampaikan di sini. Ya. Nah, untuk ini akan menyulitkan karena biasanya seorang dokter itu melakukan suatu pilihan tindakan intervensi itu ada namanya panduan guideline ya yang dibikin standar. Tentu saja ini untuk kondisi-kondisi yang sifatnya umum. Sedangkan yang khusus tetap saja adjustment dari seorang dokter itu berdasarkan penilaian dan keahliannya masing-masing ya. Yang jelas tidak ada pedoman atau protokol standar ya sampai saat ini. Dan tentu saja karena tidak adanya pedoman atau standar, nasihat atau saran kepada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani HD sifatnya sangat-sangat individu. Jadi akan dianalisis faktor-faktor yang mungkin berpotensi memberatkan, faktor-faktor yang aman dan sebagainya sehingga nanti diambil satu kesimpulan bahwa seseorang itu aman untuk berpuasa atau tidak. Ini saya sampaikan beberapa referen jurnal ya. Ya, ini diterbitkan di Iran sana. Ini judulnya itu ya Bapak Ibu sekalian, saya nggak menerjemahkan. Jadi yang dinilai itu fungsi ginjal dan profil metabolik pasien penyakit ginjal kronik dan pasien HD selama puasa Ramadan ya. Jadi penelitian ini menilai sekitar 39 pasien penyakit ginjal kronik dan 32 pasien yang menjalani HD. Puasanya 14 jam, jadi saya rasa sama ya, mirip dengan yang ada di kita selama 1 bulan.
ya, dan dapat ditoleransi oleh pasien BGK sebenarnya dengan pasien HD. Jadi di situ disimpulkan ternyata tidak ada efek samping serius yang terjadi. Nah, tentu saja kita tidak tahu ya kondisi pasien detailnya seperti apa, ya misalnya pasien itu diabetes kah, hipertensi kah, dan sebagainya. Jadi ini kesimpulan secara umum seperti itu. Nah, yang kedua juga suatu penelitian ya dari Saudi Medical Journal ya tahun 2017. Jadi di sini menilai efek puasa Ramadan pada pasien penyakit ginjal kronik yang stadium yang moderate ya sampai berat ya. Mungkin perkiraan saya ini ya stadium 3B ke bawah ya, 3B 4 sampai 5 ya. Ini suatu studi observasional ya. Nah, melibatkan pasien PGK ya stadium 3 atau lebih tinggi 65 orang ya. Nah, ternyata ini puasa pada musim panas ya, ini perlu digarisbawahi, musim panas dikaitkan dengan memburuknya fungsi ginjal. Jadi saya rasa ini sesuai dengan rekomendasi tadi ya. Kalau puasa sebaiknya jangan pada musim panas begitu, yang dilarang-larang tadi. Nah, syukurnya di negara kita ini tidak ada musim panas ya. Ya, musimnya ada musim kemarau dan musim hujan saja begitu ya. Sehingga pada kondisi seperti ini, dokter perlu memperingatkan pasien agar tidak berpuasa Ramadan. Ya, yang kita bersawin adalah pada musim panas ya. Di Iran, di sana, di Arab ya, kita tahu bahwa panas sekali, Bapak Ibu sekalian pasti paham itu. Nah, ada penelitian lain bagaimana efek diet selama Ramadan pada pasien yang menjalani dialisis. Ya, kita lihat di sini. Melibatkan 40 pasien, ya. Ternyata hasilnya adalah didapatkan peningkatan berat badan interdialitik dan kadar kalium selama Ramadan. Nah, hasil yang kedua, tidak ada perubahan yang bermakna pada tekanan darah, kadar natrium, kadar kreatinin, atau fosfat. Jadi, kita bisa simpulkan di sini yang bermakna di sisi berat badan dan kalium. Nah, juga penelitian lain yang menilai kondisi-kondisi biokimia, hemodinamik, dan parameter-parameter kepatuhan dialisis pada pasien yang menjalani dialisis. Ya. Nah, ini melibatkan pasien yang saya kira banyak, ya, sangat banyak. Ini kita lihat di sini penelitiannya itu adalah kebanyakan dari negara-negara Timur Tengah sana. Jadi melibatkan 635 pasien, di mana di situ ada 64% puasa, yang sisanya 36% tidak puasa. Hasilnya bisa dilihat di situ, tidak ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah dialisis ya pada pasien dialisis. Begitu juga kaliumnya, albuminnya, berat badannya, status diabetesnya dan sebagainya. Tidak ada perbedaan. Tapi ada perbedaan di situ, kadar fosfornya ya lebih tinggi pada kelompok yang berpuasa. Nah, mungkin ini terkait dengan parameter atau kondisi pasiennya ya. Di situ disebutkan bahwasanya yang fosfornya tinggi itu lebih banyak kepada pasien-pasien yang usianya masih muda ya dan bekerja, dan mungkin ini dietnya atau nutrisinya lebih banyak mengandung fosfor ya. Fosfor itu banyak sekali pada makanan-makanan yang berprotein tinggi, sehingga itu alasannya sehingga yang berpuasa, kelompok berpuasa fosfornya lebih tinggi. Ini suatu kumpulan publikasi juga, yaitu ini jurnal masih sangat baru ya, tadi tahun 2021, itu dirangkum dari berbagai penelitian. Nah, di penelitian yang pertama itu saya tuliskan di situ, karena memang kecil sekali ya, Bapak Ibu cukup membaca ini aja. Puasa bermakna menurunkan fungsi ginjal. Nah, di situ yang dinilai adalah pasien penyakit ginjal kronik yang sedang sampai berat, jadi belum dialisis seperti itu. Ya, jadi ternyata memberikan hasil fungsi ginjal yang menurun. Tentu saja kembali lagi kita harus ingat ini penelitiannya di mana, ya, dilaksanakan di mana, pada musim apa dan sebagainya itu berpengaruh.
terhadap hasil suatu penelitian. Nah, yang aneh lagi yang berkebalikan ini, jadi saya kira sama, pasien stadiumnya 3-5 justru berpuasa memperbaiki fungsi ginjal. Nah, jadi ini ada hal yang kontroversi, seperti yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa memang hasil-hasilnya itu kontroversi ya. Ada juga hasil yang lain, ya. Ada beda, tetapi tidak bermakna. Artinya puasa dan tidak puasa ya sama saja begitu, ya. Nah, penelitian yang menyatakan demikian di situ ada 2 penelitian, tapi kita lihat di sini yang lain juga. Jadi dengan variasi stadium ginjal yang lebih banyak ya, dari ada yang membandingkan stadium 1, 2, stadium 2, 4, ya, stadium 3, dan seterusnya. Secara keseluruhan dari beberapa peneliti ini, ada berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5, menyatakan tidak ada beda antara yang puasa dan tidak berpuasa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang dinilai kebanyakan di penelitian-penelitian adalah bagaimana fungsi ginjalnya. Tanpa memburu apa enggak, karena memang kebanyakan pasien itu selalu bertanya demikian. Kalau berpuasa apakah ginjal saya nanti tambah memburuk dan sebagainya. Sehingga saya rasa dari hasil-hasil penelitian ini cukup memberikan jawaban bagi kita semua ya, bahwasanya ada yang berbeda, ada yang berbeda tidak signifikan, atau ada justru malah memperbaiki fungsi ginjal. Nah, sehingga di suatu jurnal disebutkan suatu direkomendasi ya untuk pasien yang ingin berpuasa ya. Ini terlepas dari pasien itu stadiumnya bagaimana, tidak disebutkan di situ, hanya rekomendasi untuk pasien penyakit ginjal kronik yang ingin berpuasa. Nah, rekomendasi pertama ini demikian. Jadi tentu saja ini harus dalam pemantauan dokternya ya, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana kita harus memberikan penjelasan ya seorang dokter nanti, puasa itu harus batal bila ternyata dalam evaluasi didapatkan kenaikan kreatinin ya 30% dari awal, atau didapatkan kadar kalium yang tinggi. Nah, ini mungkin perlu kejelasan atau ketegasan bahwa puasa itu sebaiknya tidak dilanjutkan atau dibatalkan saja. Yang kedua, nah ini tentu saja seorang pasien harus proaktif juga ya, komunikasi dengan dokternya untuk secara lebih sering ya, bagaimana mendiskusikan gejala-gejala yang perlu diwaspadai sebagai gejala-gejala yang berat ya. Misalnya ada berat badan yang cepat meningkat, ya mungkin pasien itu khawatir yang berlebihan barangkali sehingga pada saat sahur mungkin minumnya sangat banyak, padahal sudah nggak ada urin sama sekali. Nah ini resiko seperti itu ya. Tidak ada keluaran dari keringat dan sebagainya. Bengkak, ada sesak napas, ada pusing ya, kelelahan yang tidak semestinya, lemah, letih. Nah ini mungkin perlu dipertimbangkan apakah puasanya dilanjutkan apa tidak. Dan ini harus dipantau terutama sekali pada awal-awal minggu menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi berat badan, tekanan darah, parameter biokimia utamanya adalah elektrolit, terutama kalium, natrium, ini sebaiknya diperiksa secara rutin ya. Kalau selama ini mungkin periksanya sebulan sekali atau lebih jarang, mungkin pada kondisi puasa ini pengecekannya lebih dipersering ya, sebelum, saat, atau setelah Ramadan. Bapak-Ibu sekalian, itu saya kira yang poin-poin penting dari materi kita pada siang ini. Ini sedikit terakhir slide saya tentang bagaimana kiat-kiat tetap bugar selama puasa. Ya. Nah ini berlaku untuk pasien-pasien yang umum maupun yang penyakit ginjal kronik. Ya, di situ tentu saja kalau pasien dengan tidak sakit ginjal minumnya lebih banyak dari biasanya. Ya. Lebih banyak. Tapi untuk orang sakit ginjal minumnya harus cukup, ya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh berkekurangan. Karena tadi resiko untuk terjadinya sesak, bengkak itu sangat riskan, terutama sekali pada pasien-pasien yang menjalani AD atau COPD, bila mana produksi urinnya sudah sangat sedikit atau tidak ada urin sama sekali. Dan yang penting lagi perlu saya tekankan adalah aktivitas fisik, ya.
aktivitas fisik sebaiknya tidak berkurang sebagaimana Bapak Ibu sekalian menjalani aktivitas fisik seperti sebelum menjalani puasa ya. Jadi yang lain-lain, pola makan ya, tidurnya cukup ya, stresnya dijaga, dan yang penting lagi adalah kebersihan tubuh, karena bagaimanapun kondisi puasa itu juga mungkin berhubungan dengan sistem kekebalan mungkin yang lebih menurun dibandingkan tidak berpuasa ya. Dan tidak dianjurkan aktivitas fisik yang berlebihan, dan sarankan untuk berbanyak aktivitas ringan, sedang ya, mungkin berbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Dan ini sangat mempengaruhi atau dampak positif dari sisi medis maupun dari sisi keimanan kita masing-masing.